luas irisan dan bukan irisan. Jadi luas irisan dan bukan irisan ini adalah salah satu luas gabungan, tetapi dia saling memotong satu sama lain sehingga terbentuklah sebuah irisan. Nah, di sini ada contoh garis yang diarsir biru ini adalah garis yang menandai bahwa daerah tersebut merupakan daerah irisan. Kenapa disebut daerah irisan? Karena daerah yang diarsir dengan garis biru ini atau luas irisan ini itu sebenarnya berada di luas perseginya maupun berada di luas segitiganya. Jadi otomatis daerah atau luas yang diarsir dengan garis biru ini adalah luas irisan karena ada di kedua bangun datar. Seperti itu. Nah, untuk kasus-kasusnya kita mulai dari yang khusus dulu, yaitu irisan di titik pusat persegi. Nah, di sini yang jadi bangun datar pusatnya atau dasarnya itu adalah persegi karena dia yang simetris. Kemudian bangun datar lain yang bisa saling mengiris itu juga khusus. Kalau untuk rumus khusus ini yaitu harus yang saling siku-siku. Jadi yang pertama yang bisa saling mengiris ya persegi itu sendiri. Jadi nanti misalkan ada bangun datar persegi dengan persegi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu yang punya siku-siku adalah persegi panjang. Nah, yang ketiga itu adalah segitiga, tapi dengan catatan segitiganya harus yang siku-siku. Nah, yang terakhir yaitu adalah trapesium. Itu juga yang harus siku-siku. Jadi kata kuncinya yang jadi pusatnya adalah bangun datar persegi, terus bangun yang lain yang bisa saling mengiris dengan titik pusat persegi itu adalah keempat bangun datar ini, yaitu bangun datar yang mempunyai sudut siku-siku. Nah, kasus yang khusus ini rumusnya adalah luas persegi yang menjadi pusat itu dibagi 4. Jadi sama saja seperti luas dari seperempat persegi. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau kita gambarkan, nah luas yang di sini itu bisa pindahin di sini. Jadi sama aja seperti luas persegi yang dibagi 4 atau luas perempat persegi. Lebih jelasnya silahkan kita lihat contoh soalnya. Kalian bisa lihat ada gambar persegi dengan ukuran 20 cm. Kemudian ada bangun trapesium siku-siku yang mengiris tepat di siku-sikunya. Nah, yang ditanyakan adalah luas yang diarsir. Nah, ini termasuk dalam kasus khusus. Jadi, sekali lagi kasus khusus itu cirinya dia ada di titik pusat, kemudian yang mengirisnya pun juga ada di siku-sikunya, seperti itu. Karena ini kasus khusus, maka kita bisa tulis luas yang diarsir yaitu kan luas irisannya, yaitu sama saja dengan luas persegi dibagi 4 atau seperempat luas persegi. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi dibagi 4, sisinya adalah 20 kali 20 dibagi 4. Coret 100 cm persegi. Oke, kita lanjut materi yang kedua yaitu adalah irisan yang secara umum. Nah, kenapa umum? Karena bebas. Jadi untuk yang pusatnya tidak harus persegi, kemudian untuk bangun datar yang menjadi irisan yang lain, yang saling mengiris yang lain juga tidak harus bangun datar yang siku-siku. Kemudian memotongnya atau mengirisnya juga tidak harus di titik pusat. Pokoknya umum, bebas, sembarang. Nah, kalau seperti itu maka luas irisannya adalah luas bangun datar pertama ditambah luas bangun datar kedua dikurangi luas bukan irisannya dibagi 2. Nah, luas bukan irisannya itu adalah luas yang tidak
diarsir. Jadi kalau kalian lihat di sini luas yang diarsir adalah luas irisan, maka luas bukan irisan itu adalah luas yang tidak diarsir. Nah, untuk lebih jelasnya kita gunakan contoh. Kayak perhatikan gambar di samping, kita pakai ini saja. Jika panjang sisi persegi adalah 30 cm, kemudian panjang diagonal layang-layangnya adalah 28 dan 34 cm. Luas tidak diarsirnya 700 cm persegi. Hitung luas yang diarsir. Oke, untuk menjawabnya, kalian lihat rumusnya, kita butuh luas 1, luas 2, dan juga luas bukan irisan. Oke, untuk luas 1, misalkan saja kita ambil yang persegi saja. Luas 1 itu adalah luas yang persegi. Berarti sisi kali sisi, yaitu 30 kali 30, yaitu 900 cm persegi. Nah, kemudian luas 2-nya itu adalah luas layang-layang. Iya. Nah, luas layang-layang itu rumusnya setengah kali D1 kali D2, yaitu setengah dikali 28 dikali 34, yaitu 476 cm persegi. Nah, kemudian bagaimana dengan luas bukan irisan? Kalian perhatikan di sini ada dari soal diketahui luas tidak diarsir. Nah, luas tidak diarsir ini yang disebut dengan luas bukan irisan. Jadi sudah diketahui di soal biasanya, yaitu 700 cm persegi. Karena unsur-unsurnya sudah lengkap, maka bisa kita tulis luas yang diarsir. Sekali lagi, luas diarsir, kalau kalian mengetahui konsepnya, ini adalah luas irisan, maka kita masukkan rumusnya, yaitu luas 1 ditambah luas kedua dikurangi luas bukan irisan dibagi 2. Nah, yaitu bisa kita tulis di sini, yaitu 900 ditambah 476 dikurangi 700 dibagi 2. Berarti ini bisa kita tulis 676 dibagi 2, yaitu 338 cm persegi. Ketiga adalah luas bukan irisan. Nah, kalau untuk luas bukan irisan sendiri, yaitu rumusnya luas 1 ditambah luas kedua, kemudian dikurangi 2 kali luas irisan. Jadi sama-sama ada luas 1 tambah luas keduanya. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas, mari kita cek dari contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ada gambar segitiga yang saling mengiris, dan irisannya juga adalah bangun segitiga sendiri. Yang ditanyakan adalah hitung luas yang diarsir pada gambar di samping. Nah, inilah kenapa dari awal kita tidak menggunakan istilah luas diarsir dan bukan diarsir. Karena kalau yang namanya arsiran itu bisa dipindah-pindah. Nah, karena yang diarsir ini adalah luas bukan irisan, maka kita akan menghitung rumus luas bukan irisan, yaitu sekali lagi kita butuh luas yang pertama, luas yang kedua, dan juga luas irisannya. Nah, yang jadi permasalahan atau yang jadi sedikit beda adalah luas irisannya. Kalau tadi sebelum materinya luas irisan, luas bukan irisannya sudah diketahui dari soal, lah pada contoh soal ini kenapa tidak ada? Karena ternyata luas irisannya atau luas segitiga yang di tengah putih ini harus kita hitung terlebih dahulu. Jadi untuk luas irisannya kita juga harus menghitung. Jadi
kalian nanti akan menghitung 3 luas bangun datar. Oke, kita jawab satu persatu. Tadi kita mulai dari luas irisannya. Jadi biar supaya tidak tertukar dengan luas bangun datar yang lain, kita hitung luas irisannya, yaitu luas segitiga yang putih. Yaitu luas dengan alas segitiga, yaitu 10, tinggi segitiganya. Nah, kalian lihat tinggi segitiga yang putih kan di sini, yaitu 3 cm. Jadi kita bisa hitung, yaitu 10 kali 3 bagi 2. Kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Ini kita bisa coret 10-nya, yaitu 5, jadi 15 cm persegi. Nah, kemudian untuk luas satunya, itu adalah dengan alas segitiganya masih sama, 10. Nah, tinggi segitiganya kalau kita ambil misalkan luas yang pertama itu adalah luas segitiga yang paling besar, berarti tinggi segitiganya yaitu 3 cm ditambah 4 cm ditambah 2 cm. Jadi totalnya nanti tingginya adalah 9 cm. Nah, kita masukkan ke rumus, yaitu berarti 10 kali 9 kemudian dibagi 2. Berarti kita bisa temukan 45 cm persegi. Nah, kemudian luas yang kedua, luas segitiga yang kedua, yaitu adalah alas segitiganya 10, kemudian tinggi segitiganya yaitu adalah cuman sampai yang 3 cm ditambah 4 cm, yaitu 7 cm. Kita masukkan ke rumus, kita hitung 10 kali 7 dibagi 2, yaitu 35 cm persegi. Karena kita sudah dapat semua unsur-unsurnya, kita bisa langsung masukkan ke rumus. Luas bukan irisan, yaitu luas 1 ditambah luas 2 dikurangi 2 kali dari luas irisannya. Berarti luas satunya tadi adalah 45 ditambah 35 dikurangi 2 kali dari 15. Berarti 45 tambah 35 dikurangi 30, yaitu jawabannya 50 cm persegi.